Ada satu fenomena yang hampir selalu dialami oleh banyak studio arsitektur. Seorang calon klien datang, bertanya tentang jasa desain rumah. Diskusinya berjalan cukup panjang, kebutuhan ruang dibahas dengan detail, lahan dibicarakan. Konsep desain mulai dibayangkan, kemudian tibalah pada satu tahap yang paling sensitif, yaitu penawaran harga jasa desain. Dan setelah harga dikirimkan, sering terjadi satu dari beberapa hal ini. Ada yang bilang, kemahalan mas. Ada yang bilang, nanti dipikir-pikir dulu ya mas. Ada yang bilang, lokasinya terlalu jauh mas, kita beda provinsi. Ada juga nih yang tiba-tiba tidak membalas pesan lagi. Fenomena ini sebenarnya sangat umum di dunia arsitektur teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa hal ini sering terjadi? Di studio desain R3, kami pun juga cukup sering mengalami situasi seperti ini. Calon klien datang dengan rencana membangun rumah, diskusinya berjalan cukup serius, namun setelah proposal fee desain dikirimkan, responnya bisa sangat beragam. Ada yang merasa biayanya terlalu mahal, ada yang memilih menunda dahulu, ada juga yang tiba-tiba berhenti merespon sama sekali. Nah, jika dilihat dari sisi arsitek, situasi ini tentu cukup sering terjadi. Namun sebenarnya fenomena ini juga bisa dipahami jika kita melihatnya dari perspektif calon klien. Salah satu penyebab utama adalah banyak orang yang belum benar-benar memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh arsitek. Bagi sebagian orang, arsitek hanya dianggap sebagai orang yang membuat gambar rumah saja. Padahal nih, dalam praktik profesionalnya, peran arsitek jauh lebih luas dari sekedar menggambar saja. Arsitek itu membantu merancang tata ruang yang efisien. Arsitek memikirkan pencahayaan alami dan juga sirkulasi udara. Arsitek mempertimbangkan struktur, material, serta efisiensi biaya pembangunan. Dengan kata lain, desain arsitektur adalah perencanaan menyeluruh sebelum bangunan dibangun. Namun, jika seseorang hanya melihatnya sebagai gambar rumah, maka wajar jika fee desain terasa begitu mahal. Ada satu faktor psikologis yang cukup menarik nih teman-teman. Fee arsitek biasanya dibayar di awal proyek, sedangkan biaya pembangunan dibayar secara bertahap selama proses konstruksi. Nah, akibatnya nih, biaya desain sering terasa lebih besar secara psikologis. Padahal jika dibandingkan dengan total biaya pembangunan, fee arsitek biasanya hanya sebagian kecil dari seluruh biaya proyek. Namun karena muncul lebih dahulu, biaya desain sering dianggap atau menjadi fokus utama bagi klien. Ketika seseorang memutuskan untuk tidak melanjutkan jasa desain arsitek, biasanya alasan yang muncul pun cukup mirip-mirip nih teman-teman. Misalnya, lokasinya terlalu jauh nih mas, beda provinsi. Mungkin nanti aja ya mas, pending dulu. Kita pikir-pikir dulu ya mas. Nah, biasanya dalam banyak kasus, alasan-alasan ini sebenarnya adalah cara yang lebih halus untuk mengatakan bahwa budget mereka belum sesuai dengan fee desain yang ditawarkan. Ini adalah hal yang sangat normal dalam dunia jasa desain profesional teman-teman. Tidak semua calon klien akan cocok dengan layanan yang kita tawarkan. Dalam praktik profesional, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua proyek harus menjadi proyek kita. Setiap studio arsitektur memiliki pendekatan standar dan sistem kerja yang berbeda. Nah, klien yang menghargai proses desain biasanya akan melihat jasa arsitek sebagai investasi. Sementara klien yang lebih fokus pada biaya pembangunan mungkin memilih pendekatan yang lain. Hal ini adalah bagian normal dari dinamika pasar jasa profesional. Nah, salah satu cara untuk mengurangi kesalahpahaman ini adalah melalui edukasi. Masyarakat perlu memahami bahwa desain arsitektur bukan hanya tentang membuat gambar bangunan saja, karena desain adalah proses berpikir yang menentukan kualitas ruang hidup dalam jangka waktu yang panjang. Melalui edukasi yang seperti ini, diharapkan semakin banyak orang yang melihat arsitektur sebagai bagian penting dari proses membangun rumah. Di studio R3, setiap proyek biasanya dimulai dengan memahami kebutuhan klien secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan ruang, karakter desain yang diinginkan, hingga budget pembangunan yang direncanakan. Dari situ kemudian dikembangkan solusi desain yang tidak hanya menarik secara visual saja, tetapi juga efisien secara fungsi dan juga biayanya. Proses ini membutuhkan waktu, pengalaman, dan juga pemikiran desain yang sangat matang. Fenomena calon klien yang mundur setelah mengetahui fee design sebenarnya adalah bagian yang sangat normal dalam dunia jasa profesional, teman-teman.
Namun di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang peran arsitek masih terus berkembang. Semakin banyak orang yang memahami pentingnya perencanaan desain yang matang, semakin banyak pula yang melihat jasa arsitek sebagai investasi, bukan sekedar biaya tambahan saja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.